Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak. Kali ini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang produk makanan kita. Yaitu nama produknya adalah Nusabet. Pengembangan usaha catering lokal ini disusun oleh Diki Chandra, saya sendiri Janal Mutakin, Hensen Saputra, Aldi Pratama, Alfian Mulyamansyah. Terus jadi Nusabet ini yang berlokasi di Jalan Maulana Hasanuddin di Bondok, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jadi bidang usahanya ini kita menyediakan makanan dan minuman, dan produk utama kita itu adalah nasi box dan layanan prasmanan. Dan mengapa Nusabet? Karena pertumbuhan industri kuliner terus meningkat karena tingginya kebutuhan konsumsi untuk acara formal maupun non formal. Catering dibutuhkan oleh perusahaan, kampus, sekolah, komunitas dan keluarga, dan memiliki dukungan pengalaman dari usaha catering keluarga. Peluang pasar catering ini berada di wilayah Tangerang yang masih sangat potensial untuk dikembangkan. Lanjut, Alfi. Oke, berikutnya konsep usaha kita. Di sini ada konsep bisnis Nusabet itu diantaranya menyediakan layanan catering yang fleksibel, itu bisa berbentuk nasi box, prasmanan, dan juga untuk acara-acara event perusahaan atau seminar kampus dan acara keluarga lainnya. Yang bikin beda usaha kita ini atau keunggulannya di antara lain itu kita punya menu yang fleksibel, terus harganya relatif atau bisa kompetitif lah, fleksibel. Terus dari segi kualitas juga bisa dibilang bisa bersaing, dan segi pelayanan juga lumayan profesional. Lalu berikutnya ada visi dan misi. Kenapa kita tujuan kita untuk punya usaha seperti ini? Visinya itu adalah tentunya menyediakan usaha catering yang tentunya dipercaya sama masyarakat, terus menyajikan makanan yang tentunya punya kualitas, juga enak rasanya, terus terjangkau biayanya. Lalu berikutnya ada misi kita, tentunya di antara lainnya menjaga kualitas dan memberikan bahan atau pelayanan terbaik, terus tentunya menjaga kepuasan dari pelanggan, dan juga berhubung kita ini anak-anak muda juga terus tentunya mau berinovasi lebih dan untuk mengembangkan usaha yang terus berkembang dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada target pasar. Yang pertama itu ada segmentasi konsumen. Yang pertama itu ada sekolah dan kampus, kantor dan perusahaan, individu dan keluarga, komunitas serta organisasi. Target wilayahnya itu sekitar Tangerang, Jakarta Barat, dan Banten. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, dukungan, usaha keluarga, terus yang kedua itu ada biaya operasional efisien, harganya lebih kompetitif, dan menu fleksibel. Ada weakness-nya, modal terbatas, brand awareness masih rendah, SDM terbatas. Terus ada opportunities, permintaan catering meningkat, potensi pasar dan kampus dan kantor. Yang keempat ada trades, persaingan tinggi, fluktuasi harga dan bahan baku. Ya, lanjutnya dari strategi pemasaran. Nah, kita di online marketing itu ada Instagram, foto produk, video produk, produksi, testimoni pelanggan, promo digital. Nah, ini contoh kita kerjasama di Instagram ini. Saya pernah meng-hire itu Jakobsah atau Madu Noseng kalau bapak teman-teman tahu. Nah, contoh yang pernah kita hire, nah, offline marketing tuh bisa mulut ke mulut, penawaran ke kampus atau perusahaan, networking komunitas. Dan kolaborasi itu kita bisa kerjasama influencer lokal dan media informasi daerah. Contohnya ini di bawah ini, kalau teman-teman tahu yang tinggal di Tangerang, ini namanya Abot Tangerang. Abot Tangerang itu kayak
media lokal. Kayak Info Jakarta Barat. Ya, kayak Info Jakarta dan lain-lain. Nah, ini kita pernah meng-hire-nya seperti misalnya saya pribadi. Nah, mungkin yang akan kita kembangkan nanti di Nusafet ini seperti ini cara promosinya. Selanjutnya, nah ini ada analisa keuangan. Saya mengambil contoh sampel itu per hari 66 box. Kenapa 66 box? 66 box ini sebenarnya bagi usaha itu tidak terlalu banyak ya. Cuman bagi pengusaha baru agak berat sebenarnya untuk mempertahankan setiap hari harus menghasilkan 66 box. Berarti kalau 66 box itu selama sebulan omsetnya itu 45 juta total omsetnya. Nah, total biaya tetap atau fixed cost-nya itu 7 jutaan. Total biaya variabelnya yang dikeluarkan 32 juta 18 ribu. Jadi total biaya keseluruhan itu 39 juta 44 ribu. Nah, laba bersihnya kalau kita ambil contoh yang 66 porsi itu berarti sekitar 5 juta 955, yaitu sekitar 13,2%. Sebenarnya 13,2% ini kalau dalam kuliner itu bukan yang bagus gitu ya. Biasa bisa 20 sampai ke 40. Cuman karena kita emang pengen main quantity gitu, masih mengembangkan, jadi kita harganya memang kita murahin. Nah, ini simulasi harga jual per box itu contohnya misalkan 25.000. Nah, volume penjualannya itu 1.800 box. Jadi keuntungan per box itu sekitar 3.300 rupiah. Nah, bahan baku ayam itu salah satu struktur biaya utamanya ini yang di kanan ini, yang paling besar di kita itu ayam. Ayam itu sekitar 16.800 per bulannya, dan gaji karyawan, karena kalau gaji karyawan itu kalau kita mengambil 66 box berarti perkiraannya harus punya 2 karyawan yang sekitar 4 jutaan. Karena kalau di kita usaha UMKM mungkin bisa gaji karyawan sekitar 2 jutaan ya. Lanjutnya kemasan packaging. Packaging ini yang salah satunya lumayan paling mahal ya kalau kita mau pakai merek atau yang ini ya. Jadi dia 3.360 variabel, biaya variabel itu tergantung pembeliannya. Dan sewa kios. Sewa kios ini per bulan mencapai angka 2 juta. Jadi bisnis ini bisa dibilang sehat, namun efisiensi pada biaya dominan seperti ayam dan kemasan dapat meningkatkan probabilitas secara signifikan. Jika biaya dapat ditekan sebesar 10%, potensi laba bersih bisa mencapai angka 10 juta. Lanjutnya. Ya, selanjutnya ada BNC kita, bisnis model kanvas. Yang pertama, key partnernya supplier beras, ayam, sayur, dan bumbu-bumbu dapur. Petani atau pasar tradisional, jasa pengiriman atau ojek online, vendor kemasan box, dan terakhir event organizer atau kantoran. Yang kedua, key activities kita. Pertama, produksi nasi box setiap hari, memasak dan packing pesanan, pengantaran tepat waktu, promosi online dan offline, dan menjaga kualitas rasa. Yang ketiga, value proposition. Yang pertama, makanan enak dan higienis, harga terjangkau, porsi pas dan mengenyangkan, bisa custom menu sesuai budget, cocok untuk rapat, acara, dan hajatan. Yang keempat, customer relationship, pelayanan ramah dan cepat, sistem pre-order, diskon pelanggan tetap, testimoni pelanggan, follow up setelah pesanan. Yang kelima, customer segment. 1. Kantoran atau perusahaan. 2. Sekolah atau kampus. 3. Panitia acara. 4. Individu atau keluarga. Yang terakhir, komunitas atau organisasi. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama, dapur produksi, koki atau tenaga masak, peralatan masak, kendaraan operasional, dan resep andalan. Yang ketujuh, channels. Kita ada WhatsApp, Instagram atau TikTok. Terus kita nanti akan ada di Shopee, GoFood atau GrabFood. Kita bisa penyebaran brosur dan banner. Sama yang terakhir adalah relasi mulut ke mulut. Yang kedelapan ada cost struktur. Pertama adalah bahan baku makanan, gaji karyawan, gas, listrik, air, kemasan box, transportasi pengiriman, dan biaya promosi. Yang terakhir ada revenue stream, penjualan nasi box satuan, pesanan
partai besar, paket catering mingguan, tambahan minuman atau snack, dan kontrak langganan kantor. Selanjutnya kita ada roadmap dan menutup. Di tahun pertama kita yang sudah jelas pasti branding, legalitas, soft opening, dan promosi awal. Next, di tahun kedua kita akan melakukan inovasi menu, memperluas pasar, dan penambahan SDM. Kalau memang ya amin insya Allah luas. Tahun ketiga ada software yang profesional dan ekspansi usaha. Terakhir closing dari kita, Nusabite siap menjadi usaha catering lokal yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke.